Silakan Dokter Rati terlebih dahulu. Ya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan pada Dokter Indah Kartika. Pengalaman saya selama ini sebagai dokter perifer, saya ingin menanyakan mengenai kasus-kasus jantung anak. Selama ini saya mendapatkan masukan dari dokter-dokter ahli jantung bahwasanya jantung anak dengan kongenital ini bisa dikoreksi setelah berat badan 10 kilo tanpa batasan usia. Tetapi untuk menaikkan berat badan dengan kelainan jantung ini seperti sangat sulit sekali karena untuk memasukkan nutrisi saja sulitnya bukan main. Pengalaman saya di lapangan, saya memberikan mahsonde sampai berat bisa mencapai 10 kilo. Tetapi pada hari ini Dokter Indah memberikan masukan bahwasanya usia 3 bulan, 6 bulan sudah bisa dikoreksi ya dok. Nah, yang ingin saya tanyakan, berat badan berapa dalam usia sekian yang bisa kita kirim, kita rujuk ke rumah sakit R3. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan apakah kasus-kasus seperti ini pada orang-orang tertentu, karena kongenital pada anak ini banyak pada orang yang sosial ekonomi rendah. Kita tidak tahu kenapa. Bisa tidak di cover oleh BPJS, karena kalau dulu saya melalui Permata Hati, Yayasan Melati dan sebagainya. Terima kasih Dokter Indah. Terima kasih. Saya juga ke Dokter Indah. Ini kalau saya sekedar urun rembuk aja. Jadi kebetulan di bagian kardiologi kami mengumpulkan data-data pasien dengan congenital heart disease adult mulai dari 18 tahun. Dan ternyata angkanya cukup fantastis, cukup besar. Kita mengumpulkan dari Sarjito saja, per tahunnya kita menemukan sekitar 100 pasien baru. Jadi kita mulai mengumpulkan itu dari Juli 2012 sampai sekarang itu sudah terkumpul 360 orang. Kemudian yang ingin saya sharingkan adalah bahwa congenital adult itu di Jepang sudah angkanya kecil sekali. Kenapa begitu? Karena mereka melakukan screening yang sangat baik. Jadi mulai dari ibu hamil, kemudian lahir 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, anak SD kelas 1, kelas 6, SMP dan SMA. Sehingga profil ASD pada dewasa itu sangat berbeda dengan di kita. Oleh karena itu kami mengusulkan kita melakukan suatu screening pada dari mulai lahir sampai tadi mungkin tidak seketat Jepang, tapi kita harus mulai untuk mencari itu. Karena yang kami temukan adalah 70% sudah mengalami hipertensi pulmonal yang inoperable. Jadi itu yang menjadi masalah besar bagi kita. Yang kedua, kami juga melakukan suatu penelitian, ternyata ASD ini, saya mengumpulkan ASD itu ternyata diturunkan. Jadi kami mengumpulkan pasien-pasien ini ternyata 20% itu diturunkan. Jadi dari 60 pasien ASD yang kita screening keluarganya tingkat 1, ayah, ibu, dan anak, ternyata 20%, 20-25% itu diturunkan. Sehingga kita juga bisa melakukan suatu screening baik pada populasi dari anak dari lahir sampai tadi SMA maupun pada mereka yang sudah terdiagnosis kelainan jantung kongenital. Saya kira itu urun rembuk saja. Terima kasih. Selamat siang, saya Leni, Dokter Leni. Saya mau menanyakan sejauh mana penanganan penyakit jantung STEMI dan non-STEMI itu di Rumah Sakit PPK tingkat 1. Jikalau di rumah sakit tersebut tidak ada spesialis jantungnya dan juga tidak ada ICU-nya, apakah sejauh mana dokter umum itu bisa kompetensinya untuk menangani tersebut, karena di rumah sakit tersebut tidak ada spesialis jantungnya.
pertanyaan tentang kompetensi dokter umum ketika menghadapi pasien STEMI ya. Baik, saya rasa 3 pertanyaan terlebih dahulu akan dijawab oleh pembicara. Dokter Ida. Terima kasih Dokter Rati atas pertanyaannya. Tadi Dokter Rati yang pertama menanyakan berapa sih berat badan ideal yang dapat dicapai untuk pasien jantung anak agar bisa dirujuk untuk dilakukan tindakan operasi. Kalau saat ini penyakit jantung bawaan kita bisa melakukan tindakan intervensi ada 2 hal. Yang pertama adalah intervensi secara operasi, pembedahan. Kemudian yang kedua adalah secara transkateter. Untuk pembedahan memang biasanya ada kriteria-kriteria tertentu, rule of thumb atau rule of 10 itu biasanya kadang-kadang memang berat badan kurang lebih 10 kilo. Tapi memang kita tahu bahwa kenaikan berat badan pada anak-anak terutama dengan penyakit jantung bawaan, pirau kiri ke kanan apalagi besar itu setengah mati naiknya susah. Padahal kita juga tahu indikasi untuk dilakukan intervensi entah itu operasi ataupun transkateter salah satunya adalah pada pirau dari kiri ke kanan apabila dia tidak berespon terhadap pemberian antikongestif. Kalau misalkan sudah diberikan antikongestif selalu terjadi pneumonia berulang, itu sudah saatnya dia perlu dilakukan tindakan koreksi. Idealnya seberapapun berat badannya. Kadang-kadang pada bayi baru lahir dengan ductus arteriosus yang paten, apabila kita memberikan paracetamol seperti tadi, IV, dia tidak menutup, diberikan lagi 2 siklus dia tidak menutup, idealnya dia harus ditutup di tempat itu dengan ligasi. Karena kalau ditutup secara transkateter itu belum bisa kalau pada bayi-bayi ekstrim low birth weight kurang dari 1.500. Biasanya kita paling kecil melakukan penutupan PDA secara transkateter di berat badan sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Kalau di bawah 1.000, di bawah 1.500 memang idealnya adalah ligasi. Jadi tergantung penyakitnya, dokter. Untuk penyakit yang dulu memerlukan memerlukan berat badan minimal 10 kilo itu biasanya adalah ASD kalau dulu. Karena kadang-kadang kalau kita secara transkateter waktu itu kita masih memerlukan TEE. Dulu kadang-kadang tidak punya TEE yang kecil. Jadi biasanya dia berat badan sekitar 10-15 kilo. Cuman sekarang kita menutup juga tidak pakai TEE. Jadi memang kita lihat kalau memang dia dengan pemberian obat antikongestif ternyata dia responnya tidak terlalu bagus, sering sekali gagal jantung yang retraktif, sering sekali dia menderita pneumonia, dirawat berulang dengan pneumonianya, itu salah satu indikasi untuk ditutup. Ya. Terutama yang penyakit dengan PDA, karena kalau PDA itu karena dia waktu sistolik juga dia bocor ke paru, diastolik bocor ke paru, dia biasanya yang akan sangat cepat menyebabkan gagal jantung. Biasanya kalau dokter punya pasien dengan PDA yang dia mengalami pneumonia berulang, dirujuk saja biasanya nanti kita akan tutup secara transkateter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apakah BPJS itu mengcover. Memang kalau BPJS selama ini dan terima kasih Pak Direktur selalu mengcover tidak ada masalah kalau di Rumah Sakit Sarjito. Entah itu seberapapun harganya biasanya tidak ada masalah. Dan dia mau naik kelas, mau naik kelas kadang-kadang kalau naik kelasnya nggak terlalu berbeda bermakna, tetap semuanya di cover, tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan Dr. Kristinarti, terima kasih sekali dok untuk syaratnya, asupannya untuk screening tadi. Memang kita menyadari bahwa penyakit jantung bawaan itu kadang-kadang memang ternyata tidak bisa semua dideteksi pada masa anak-anak. Terutama adalah yang ASD, atrial septal defect. Mengapa demikian? Karena memang terus terang atrial septal defect itu kadang-kadang bisingnya tidak terlalu jelas. Dia yang paling jelas adalah idealnya mendengarkan bunyi jantung kedua kalau pada anak-anak. Karena kalau yang anak normal bunyi jantung kedua adalah split, tidak konstan waktu inspirasi split. Tapi kalau ASD split baik waktu inspirasi maupun ekspirasi. Tetapi ternyata mendengarkan bunyi jantung kedua itu memang sangat sulit kadang-kadang kalau dia tidak terlalu sering mendengarkan. Jadi memang ini yang sering sekali membuat kita agak lepas. Akhirnya anak itu menjadi tumbuh besar dan dia tetap di dewasanya masih dengan lubang ASD. Dan kesulitannya lagi pada ASD itu memang dia
spesifik, tidak seperti AS, tidak seperti VSD dan PDA. Dia menyebabkan gagal jantung paling cepat biasanya pada dekade pertama atau dekade kedua. Jadi memang biasanya dia akan memuncul tanda gagal jantung, hipertensi pulmonal biasanya pada tahap-tahap itu, yang notabene nanti dia sudah agak besar, datang ke petugas kesehatan dengan keluhannya sehingga dia bisa terdeteksi. Itu yang salah satu menjadi kesulitan kita. Beberapa yang terakhir datang itu memang kita tanyakan, ternyata banyak juga yang dia tidak pernah datang ke petugas kesehatan. Seringnya mungkin imunisasi di petugas kesehatan non-dokter itu juga akan meningkatkan risiko dia tidak terdeteksi. Memang sangat bagus dilakukan screening. Tetapi untuk screening ini juga sangat perlu dilihat apakah screeningnya memang yang direkomendasikan oleh American Heart Association itu adalah screening untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan yang kritis, dokter. Jadi kalau penyakit jantung bawaan kritis sudah ada guideline-nya, biasanya dia bayi baru lahir memang dideteksi dengan kadar SpO2. Dideteksi setelah SpO2 umurnya lebih dari 24 jam sampai sekitar 48 jam. Itu kriterianya sudah jelas. Memang kalau untuk yang lain, biasanya kita akan sangat tergantung pada dokter yang merawat atau melakukan imunisasi. Apabila dia mendengarkan bising, nah waktu itu mungkin salah satu perlu dirujuk ke pusat pelayanan yang bisa mendeteksi apakah ini benar penyakit jantung bawaan atau tidak. Karena ternyata memang bising itu 70% ya anorganik. Jadi kadang-kadang juga mereka mungkin memikirnya masih anorganik. Itu yang mungkin memang agak sulit. Dan untuk yang ketiga tadi yang ASD diturunkan, memang betul dokter, di beberapa penelitian dikatakan ternyata kalau orang tuanya mengalami kelainan jantung bawaan, itu bisa dia, entah itu bapak atau ibunya, bisa sekitar kemungkinannya dia anaknya itu 3-4% dia meningkat. Kalau sebelumnya dia cuma 0,00 gitu, dia ini jadi meningkat sekitar 3-4%. Memang kemungkinannya akan lebih tinggi apabila orang tuanya seperti itu. Jadi terima kasih sekali untuk Dokter Kris. Biasanya kalau pasien dengan ibu yang ASD, anaknya bisa diintip. Nanti kalau dia ada ASD-nya kemudian dikirimkan ke kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa mendengar atau belum bisa mendengarkan the second heart sound dengan fixed split, saya kira tidak usah pesimis, pinjam saja stetoskopnya Dokter Indah. Kalau nggak boleh, sekalian orangnya dipinjam. Just joke. Oke, tentang kompetensi dokter ya. Jadi saya menjawabnya dari guideline dulu. Kalau ada kasus ACS, kemudian datang ke UGD atau di poliklinik, itu dalam waktu 10 menit kita harus sudah bisa menginterpretasi ECG. Ya kan? Nah, itu ketemu first medical contact. Nah, first medical contact kita sebagai general practitioner juga medis toh. Jadi harus bisa. Dalam waktu 10 menit harus bisa mendiagnosis secara ECG, EKG. Nah, kalau di sana memang ketemunya nanti ACS dan ST elevasi, itu sudah harus diberikan fibrinolitik kurang dari 30 menit. Itu sejak ketemu first medical contact loh ya. Jadi ya memang kenyataan di lapangan agak susah lah. Pertanyaannya adalah, boleh nggak saya fibrinolitik? Itu life threatening. Di guideline mengatakan harus kurang dari 30 menit diberikan fibrinolitik. Ya kan? Kita ketemu kasus yang life threatening di situ. Kalau tidak diberikan fibrinolitik, bisa saja meninggal, bisa saja jadi complicated shock kardiogenik, ya bisa saja survive. Tapi yang survive kan kecil. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang di sini adalah konfirmasi ECG-nya itu meragukan. Iki ST elevasi bener pora yo. Itulah yang akan dikembangkan, maaf ya Dokter Safak, yang akan kita kembangkan dalam bentuk telemedicine di Rumah Sakit Sarjito. Sehingga kalau ada dimanapun kasus kita ragu-ragu, call telemedicine di Sarjito, dalam waktu kurang dari 10 menit pun kita bisa menjawab, oh di trombolitik silakan trombolitik di sana. Jadi tidak perlu dirujuk. Lah yang jadi masalah tadi yang belum ketemu tadi, masalah penjainan, lah itu saya tidak bisa menjawab.
Jadi jawabannya kompetensi, saya kira itu memang kompetensi kita sebagai dokter umum untuk trombolitik. Kalau untuk non STEMI kan obatnya juga tidak terlalu sulit, antiplatelet, antikoagulan. Tinggal di stratifikasi tadi. Kalau stratifikasi low risk dan intermediate risk ya, saya kira kita rawat saja di rumah sakit PPK 1, PPK 2. Tetapi kalau itu ketemunya high risk atau very high risk, itu memang harus prosedur invasif. Nah, sekarang rumah sakit mana yang ada prosedur invasif? Saya kira monggo dirujuk ke sana. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Saya persilakan teman sejawat, monggo, Dr. Syafaq. Ya, untuk Dokter Indah tadi yang terakhir tadi loh, yang artinya slide yang terakhir tadi. Terus dari IDAI itu apa istilahnya? Karena hanya konklusi saja yang seperti itu ya, tidak ada evidence-nya dan sebagainya. Terus apa yang dilakukan untuk di IDAI? Ini kan pertanyaan besarnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Syafa Anum. Pertanyaannya adalah ini memang kita RCT ya sulit melakukan gitu ya. Kemudian kita berdasar pada praktek kita sehari-hari itu seringnya berdasar pada level yang paling rendah. Nah, IDAI apa yang dilakukan? Memang tadi seperti yang Prof Hakimi kemukakan di Lancet itu beberapa saat yang lalu, belum lama itu memang mengemukakan kita itu pandai bicara tapi jarang menulis. Memang ini idealnya nanti diharapkan itu idealnya kita ini yang suka pintar melakukan intervensi, pintar melakukan tindakan, semuanya itu idealnya memang didokumentasikan. Kalau perlu dipublikasikan. Kemudian nanti dibuat suatu catatan yang bagus, yang lengkap, dan nanti memang idealnya ada konsensus dari IDAI. Sebaiknya memang seperti itu, Dok. Kemudian kalau memang kita belum melakukan, sebenarnya beberapa kita sudah banyak kalau konsensus, tapi ya itu hanya setingkat konsensus. Untuk yang RCT ini belum ada, tapi memang sudah mulai dicoba. Ini kita mau melakukan multi-center study untuk penelitian tentang captopril. Memang kita sudah coba, karena captopril atau itu tadi ACE inhibitor itu sering digunakan pada anak, tapi buktinya belum jelas. Ini sudah mulai kita akan lakukan suatu RCT, walaupun nanti akan sangat sulit, tapi kita harus coba. Walaupun tadi memang sangat sulit, tapi ini bukan excuse. Walaupun nanti memang penyulitnya banyak, tapi tetap kalau memang kita masih belum bisa melakukan semuanya itu, ya kita yang mungkin itu kita akan lakukan ya untuk publikasi. Karena memang kalaupun kita belum punya bukti, apa ya pasien spell tidak diberikan propranolol sepertinya tidak mungkin. Kemudian tidak diberikan yang lain-lain. Memang itu kendalanya, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Ita. Saya rasa kita tadi menangkap bahwa di kasus jantung dewasa, kasusnya demikian banyak, faktanya sudah jelas tadi Dokter Nahar, tetapi di lapangan ternyata ada gap antara guideline yang sudah berbasis bukti dengan apa yang tersedia di lapangan. Apalagi kalau dikaitkan dengan skema penjaminan yang ada. Di sisi yang lain dari Dokter Ita kita melihat bahwa pada tata laksana atau kasus-kasus penyakit jantung bawaan anak, prakteknya itu sudah berlangsung meskipun dengan evidence yang sangat sedikit. Saya rasa kita di sini hadir Prof Hakimi, beliau seorang pakar dalam bidang IPM, mungkin bisa memberikan komentar tentang kedua hal yang tadi sudah disinggung dan ditanyakan oleh para audiens. Monggo, Prof. Terima kasih. Saya kira kalau yang pertama ya kita berusaha agar ini BPJS itu lebih terbuka dan pasti harus perlu selalu dievaluasi ya karena banyak masalah gitu. Jadi tapi ini juga tergantung dari kekuatan lobby dari perkumpulan profesinya saya kira ya untuk memperjuangkan itu semua. Dan yang kedua saya terkejut juga ya di hari gini kok evidence masih sulit untuk pediatrik kardiologi gitu. Karena IBM itu sudah merambah kemana-mana ya. Dari medicine, nursing, public health, bahkan
health policy, evidence based policy. Nah ini mungkin mungkin perlu mungkin perlu upaya yang lebih serius dari, sekali lagi mungkin peran perkumpulan profesi ya untuk lebih, dan mungkin kalau perlu dokter Ika ikut itu Cochrane Colloquium, perkumpulan tahunan dari Cochrane Systematic Review, terus di sana teriak-teriak ya, saya butuh evidence untuk gitu, mungkin jadi perhatian. Nah sementara itu belum ada evidence yang kuat ya, kita sudah melihat hierarkinya ya, kita bisa turun ya paling lemah. Mungkin kalau laporan-laporan kasus, seri kasus ya, dan mungkin juga pengalaman kalau ribuan kasus itu kan juga mungkin bisa dijadikan evidence yang lumayan kuat gitu. Jadi ibaratnya pepatah, kalau tidak ada rotan akar pun jadi ya. Ya kita jangan sampai therapeutic nihilism ya. Artinya kita tidak melakukan apa-apa, loh kok tidak melakukan apa-apa, habis belum ada RCT. Wah itu nanti di mata pasiennya akan kurang bagus ya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Hakimi, Dr. Nahar, dan Dr. Indah Kartika atas paparannya dan juga pencerahannya pada hari ini.